Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Definisinya, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Definisi kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaannya. Perlunya manajemen menjalankan program keselamatan kerja, yaitu mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Kemudian mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan, menghemat biaya premi asuransi, dan menghindari tuntutan hukum. Fokus program keselamatan kerja. Yang pertama, program keselamatan kerja difokuskan pada dua aspek. Aspek yang pertama, perilaku kerja. Aspek yang kedua, kondisi kerja. Adapun beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu poin yang pertama, analisis bahaya pekerjaan. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pekerjaan pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya, dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Poin yang kedua, ergonomika. Studi mengenai hubungan antar manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Selanjutnya, pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Dan yang keempat, mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Adapun tentang stres. Stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Stres mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individunya. Peristiwa-peristiwa tertentu bisa membuat seseorang mengalami stres yang sangat tinggi, tapi tidak bagi orang yang lain. Pengaruh stres tidaklah selalu negatif. Stres ringan dalam kenyataannya meningkatkan produktivitas dan bisa sangat membantu dalam pengembangan ide-ide kreatif. Akibat potensial stres. Yang pertama, meskipun setiap orang hidup dalam jumlah stres tertentu, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, stres itu bisa membahayakan. Yang kedua, stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, penggunaan alkohol atau obat-obatan lainnya secara berlebihan, kinerja yang buruk, atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Yang ketiga, stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit kematian seperti penyakit jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan, alkoholisme, dan kecanduan obat, ditambah sakit kepala harian, nyeri punggung, makan berlebihan, dan penyakit-penyakit mengganggu lainnya yang dimunculkan tubuh sebagai reaksinya. Adapun faktor penyebab stres, ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu organisasional, meliputi budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja. Faktor yang kedua
yaitu faktor pribadi tentang keluarga, masalah finansial, dan faktor yang ketiga yaitu dari lingkungan umum. Untuk pengelolaan stres yaitu bisa dengan olahraga, mengikuti kebiasaan ideal yang sehat, tahu kapan berhenti sejenak atau relaksasi, menempati situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda. Menemukan seseorang yang mau mendengar, membangun keteraturan dalam hidup, kenali keterbatasan diri, bersikap toleran, mencari waktu luang di luar pekerjaan, dan menghindari kendali semu. Untuk evaluasi program keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini. Yang pertama, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.